pilih LPTK, LPTK-nya di mana? Yang dekat saja misalkan. Misalkan di sini ada yang terdekat itu, misalkan tanda tangannya itu seperti apa. Nah, silakan disesuaikan dengan tanda tangannya masing-masing ya. Nah, ini tanda tangan misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja nih. Sobat calon guru semuanya, menjelang pelaksanaan PPG tahun 2024, baik itu PPG Daljab 2024 maupun juga PPG Prajabatan 2024, saat ini sedang dibuka rekrutmen penguji UKP PPG Kemdikbudristek teman-teman. Ya benar, sini kalau misalkan kita cek alurnya, ini nanti yang pertama tahapnya adalah pendaftaran, kemudian unggah berkas, kemudian verifikasi berkas, kemudian pengumuman seleksi. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara daftar penguji UKP PPG tahun 2024 yang nanti bisa diikuti oleh teman-teman dari unsur guru pamong maupun juga unsur dosen pengampu PPG. Kira-kira bagaimanakah caranya dan juga syarat pendaftarannya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk melakukan pendaftaran di sini teman-teman silahkan ketikkan yaitu ppg.kemdikbud.go.id, kemudian garis miring, kemudian di sini UKP PPG. Nah seperti ini. Selanjutnya teman-teman silahkan di enter ya. Nah berikutnya, sebelum kita melakukan pendaftaran, silahkan dicermati dulu. Ini merupakan laman sistem rekrutmen penguji UKP PPG Kemdikbudristek. Ini untuk alur pendaftarannya ini mulai dari pendaftaran, kemudian upload berkas, selanjutnya verifikasi berkas, dan juga pengumuman seleksi. Nah, untuk syarat pendaftaran di sini teman-teman nanti untuk menjadi penguji PPG, baik itu dalam jabatan maupun juga prajabatan, ini untuk syarat pendaftaran untuk menjadi penguji UKPPG yaitu untuk dosen pengampu PPG. Syaratnya adalah memiliki NIDN, kemudian menjadi dosen pengampu PPG, kemudian kualifikasi akademik inilah minimal S2, kemudian latar belakang di bidang pendidikan, jabatan fungsional akademik minimal lektor, kemudian punya sertifikat mendidik atau sertifikat keahlian sesuai bidang keilmuan, kemudian pengalaman kerja minimal 2 tahun. Sedangkan untuk dari teman-teman yang unsur guru pamong, ini kita klik di sini ya. Ini adalah syaratnya yang pertama, punya serdik, kemudian pengalaman mengajar minimal 5 tahun, berasal dari guru penggerak ini diutamakan. Artinya untuk dari guru penggerak ini bersifat opsional ya sebenarnya. Kemudian pernah bertugas menjadi guru pamong. Nah selanjutnya nanti untuk verifikasi berkas yang akan diverifikasi itu adalah ini teman-teman. Yang akan diverifikasi kalau misalkan teman-teman berasal dari unsur dosen, ini adalah yang pertama SK pengangkatan sebagai dosen, kemudian sertifikat pendidik atau sertifikat keahlian, kemudian jenjang pendidikan dan ijazah terakhir, kemudian surat izin atasan dan juga SK jabatan fungsional. Sedangkan untuk verbal bagi guru pamong dari unsur guru pamong adalah SK pengangkatan guru, jenjang pendidikan dan ijazah terakhir, kemudian surat izin atasan. Nah selanjutnya setelah teman-teman di sini memahami bahwa memenuhi persyaratan, langkah berikutnya untuk melakukan pendaftaran ini kita klik sini ya, masuk atau daftar, kita klik di sini. Nah kemudian silakan teman-teman di sini berasal dari unsur mana nih, kalian bisa masuk melalui sebagai admin LPTK atau masuk sebagai peserta dengan Google. Nah saya akan mencoba menggunakan Google ya, kita klik di sini. Nah selanjutnya teman-teman di sini akan diarahkan yaitu menuju ke akun Google-nya. Nah silahkan teman-teman di sini dipilih untuk mendaftar melalui akun Google yang mana. Oke, di sini kita masuk dengan akun Google. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih akun Google yang mana. Nah selanjutnya kita akan diarahkan untuk melanjutkan, kita klik saja lanjutkan ya. Nah selanjutnya di sini kita akan masuk kepada halaman pertama yaitu di dashboard teman-teman. Nah kebetulan di sini saya menggunakan akun belajar.id ya. Nah di sini untuk yang pertama ini di bagian pertama ini bagian pertama adalah foto profil, kemudian nanti data diri, kemudian upload berkas.
Nah, untuk foto profil ini kita bisa mengganti foto profil ini ya. Foto profil ini kita bisa ganti, atau apakah nanti kita tetap menggunakan foto profil yang sekarang sudah tersemat. Kalau ini adalah saya ambilkan dari foto profil yang saya sematkan pada akun Google saya. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita nggak upload, ini kita masuk di sini ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada perintah klik untuk ubah atau buat kata sandi aplikasi. Kalau misalkan kalian ingin mengubah, kita klik di sini ya. Oke, di sini pertama kita akan mengubah foto profil dulu. Nanti kita pilih choose file ini. Nah, note ini ada catatan, pastikan ukuran dokumen di bawah 1 MB ya. Dengan format file ini adalah JPG atau PNG. Setelah itu nanti kita simpan. Kita upload profil dulu ya. Kita choose file, kemudian kita arahkan menuju ke file fotonya kita itu yang mana. Oke, kita pilih untuk fotonya, saya telah memakai yang ini aja. Oke, berikutnya setelah itu nanti akan terbaca itu ketika kita klik simpan ya. Kita simpan aja dulu. Nah, sekarang sudah berhasil disimpan untuk fotonya. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mengganti, tinggal di choose file di sini. Kalau ingin menghapus, ini choose file, klik sini ya, yaitu remove ini. Nah, setelah kita foto profil ini kita perbaharui, sudah tersimpan seperti ini. Kita lanjutkan nih, yaitu di bagian biodata diri. Nah, di sini di bagian data utama ini keterangan kolom diisi wajib ya. Jadi di sini kita itu berasal dari mana? Ini penguji ya. Nah, ini kita penguji nih daftarnya. Ini NIK, NIDN wajib diisi untuk sinkronisasi data. Nah, ini kita pilih teman-teman dari unsur mana. Kalau misalkan kalian pilih sebagai dosen, mungkin teman-teman profesinya sekarang sebagai dosen ingin mendaftar di sistem rekrutmen UKPPG ini, kalian pilih di sini. Kalau guru pamong di sini. Kalau misalkan kita dari unsur guru, ini kita pilih di sini ya, guru pamong. Maka di sini nanti kita akan memasukkan ada opsi nih, baik itu NIK maupun juga NUPTK ya. Nah, ini sekarang kita masukkan di sini dulu. Setelah itu nanti kita cek data. Oke, saya akan memasukkan nick saya dulu ya. Oke, sudah saya masukkan nick. Setelah itu kita cek data. Klik. Sedang dilakukan cek data. Nah, sekarang sudah terbaca ya. Setelah kita masukkan nick, maka langsung terbaca NUPTK kita itu berapa, kemudian nama kita ini siapa. Oke, kita scroll ke bawah ya. Nah, jadi pada bagian ini setelah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dari NIK, ini terbaca nih langsungan. Nama kita siapa, tempat lahirnya mana, tanggal lahir dan sebagainya, kemudian email, kemudian kita itu NPSN-nya di mana, alamat instansi mana, kita mengajarnya itu kelas berapa. Nah, kemudian termasuk TMT pengangkatan juga langsung masuk ya. Untuk sertifikat pendidik dan NRG langsung masuk di sini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal isi saja, yaitu mana yang perlu kita lengkapi ya. Misalkan jenis kelamin nih. Nah, teman-teman silakan dipilih untuk jenis kelaminnya ya. Setelah itu kita isikan di sini adalah NPWP ya. Ini kita masukkan NPWP, kemudian masukkan nomor telepon atau nomor HP. Nah, setelah itu kita pilih untuk pendidikan terakhir nih. Nah, ini pendidikan terakhirnya saat ini apa? S1 misalkan. Nah, setelah itu nanti kita simpan dulu. Baiklah, sekarang saya isikan dulu data saya. Oke, sekarang setelah kita mengisikan seluruhnya, ini kita simpan ya. Kita klik save, simpan. Nah, sekarang ini data ini sudah berhasil disimpan teman-teman. Dan setelah kita berhasil melengkapi profil, data diri sudah kita simpan. Berikutnya kita lanjutkan ke tahap step yang ketiga, berkas ya. Kita klik di sini berkas, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman berkas. Maka disinilah kita akan mengetahui, yaitu kita itu di sini apa saja yang wajib diupload ya. Nah, di sini akan ditunjukkan apa saja yang wajib diupload. Coba kita cek. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah untuk pilih LPTK tempat penguji. Nah, di sini kita pilih dulu ya. Pilih LPTK, LPTK-nya di mana? Yang dekat saja misalkan. Misalkan di sini ada yang terdekat itu. Coba kita cari terdekat ya. Ini sebagai sampel ya. Nah, misalkan di Universitas PGRI Madiun misalkan lah ya. Nah, ini. Misalkan di Universitas PGRI Madiun, LPTK tempat pengujinya. Berikutnya untuk rumpunnya ini kita pilih rumpunnya apa. Misalkan di sini adalah SD ya. Nanti silakan disesuaikan rumpunnya apa teman-teman.
SD, kemudian bidang studi PPG-nya apa? Misalkan pendidikan guru sekolah dasar misalkan ya. Nah, berikutnya di sini kita untuk SK pengangkatan CPNS atau SK yayasan atau SK rektor pimpinan perguruan tinggi. Tentunya kalau misalkan kita ini adalah sebagai seorang guru PNS misalkan, berarti nomor SK pengangkatan CPNS ini kita masukkan di sini ya. Nah, masukkan di sini. Untuk TMT-nya berapa? Ini kalian bisa klik sini, dicari ya, disesuaikan. Seperti ini, nanti mundur gitu ya. Nah, ini mundur di tahun berapa teman-teman itu diangkat menjadi CPNS. Kalau misalkan teman-teman berasal dari unsur guru yayasan atau guru swasta misalkan, maka di sini ya, kalau misalkan dari guru swasta ya SK yayasan yang dimasukkan kan. Nah, kemudian dokumen SK. Nah, SK yang telah kita isikan berdasarkan dari TMT, kemudian dan juga nomor yang kita berikan baik itu SK CPNS, SK yayasan, SK rektor atau pimpinan perguruan tinggi, maka diupload filenya di sini. Nah, file SK itu diupload di sini ya. Kalian bisa klik di sini, choose file ini nanti akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian teman-teman tinggal upload saja. Oke. Pastikan ukurannya ini di bawah 1 MB ya, dengan format PDF. Oke. Kemudian untuk jenjang pendidikan ini isikan dengan tanda strip untuk bagian yang kosong ya. Nah, ini misalkan ya D4 ya. Misalkan D4 ini kan kita tidak ya, misalkan tidak gitu ya. Untuk S1-nya ini dulu dari mana? Ini kan wajib, ini biar nanti bisa disimpan, ini kita isikan tidak. Kalau misalkan kita dari S1 misalkan. Nah, S1-nya misalkan kita itu dari dulu saja dari Universitas Oke, ini oh ya, nama jurusan ya ini ya. Oke, ini berarti perguruan tinggi di sini. Kemudian di sini adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini kemudian S2-nya ini teman-teman mungkin yang sudah lulus S2 dimasukkan jurusannya apa, misalkan magister apa gitu kan, perguruan tingginya mana. Karena saya ijazahnya belum keluar ya, kita kosongin dulu ya. Namun ketika nanti menjelang submit atau kirim berkas ijazah keluar ya kita masukkan ya. Oke, untuk S2, S3 dimasukkan bagi unsur yang guru pamong tapi punya ijazah S2, S3, atau mungkin dari teman-teman unsur dosen kan pastinya minimal S2 ya. Setelah itu diupload nih, upload ijazah yang terakhir. Nah, kalau misalkan teman-teman terakhir ijazah yang dimiliki S1, berarti yang diupload adalah ijazah S1. Kalau misalkan teman-teman yang terakhirnya ijazah S2, berarti yang diupload ijazah S2-nya kan. Oke, ini oke, jelas ya. Untuk ini adalah dokumen terakhir ijazah ini. Ukurannya minimal maksimal 1 MB ya, PDF. Prestasi penghargaan. Nah, di sini juga ada prestasi penghargaan nih. Sertakan maksimal 3 sertifikat prestasi atau penghargaan terbaik yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir. Kalau misalkan teman-teman memiliki banyak prestasi ya, misalkan dari 10 tahun yang lalu, ini yang dimasukkan itu hanya 3 tahun terakhir saja. Nah, sertifikat prestasi atau penghargaan itu harus berhubungan dengan bidang pendidikan. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui yang dimaksud dengan sertifikat yang berkaitan dengan bidang pendidikan itu yang seperti apa. Kemudian pastikan ukurannya maksimal 1 MB. Nah, ini masukkan isi nama ya, namanya apa, tingkatnya itu tingkat apa, tingkat kabupaten, wilayah, internasional atau nasional gitu kan, tahunnya berapa, ini maksimal 3 tahun terakhir ya. Kemudian pemberinya penghargaan itu dari mana. Kemudian setelah itu diupload nih, filenya diupload di sini ya. Ya, ini maksimal 3 ya. Kemudian surat izin atasan ini juga diupload di sini. Ini nanti untuk contohnya surat izin atasan seperti apa, ini kalian bisa klik di sini ya. Ini untuk contohnya. Ini coba kita cek untuk contoh surat izin atasan atau surat rekomendasi. Ini diberikan kop lembaga ya. Kalau misalkan kalian dari SD, kop lembaga SD masing-masing. Nomor, kemudian yang bertandakan adalah di sini nama, ini jabatan kepala sekolah, mengizinkan atas nama siapa. Nah, langsung masuk kan, ini nama kita, pangkatnya jabatannya apa. Tinggal kasih nip saja nanti. Nah, ini oke. Kemudian sudah jelas ya. Untuk ini nanti kita isikan, kemudian kita upload. Nah, berikutnya di sini nanti diuploadnya di sini ya, choose file ini. Setelah diisi, di scan ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan, ini kalian bisa masukkan diisi ya. Ini surat keterangan pengangkatan guru pamong, ini opsional, artinya teman-teman nanti di sini kalau opsional ini berarti yang bukan guru pamong ini nanti bisa mendaftar nih, karena di sini bersifat opsional ya, ya kan?
Kemudian untuk teman-teman yang pernah menjadi guru pamong, punya sertifikat, di-uploadnya di sini. Kalau misalkan teman-teman yang bukan dari guru pamong, nanti bisa mendaftar nih. Nah, karena di sini ada opsional. Nah, ini. Kemudian berikutnya sertifikat guru penggerak ya. Nah, di sini masukkan nomor sertifikat guru penggeraknya berapa. Nah, berikutnya dengan ini menyatakan bahwa semua data sudah benar dan seterusnya ini. Kemudian kita klik di sini, ya kan? Setelah itu nanti tanda tangan di sini. Misalkan tanda tangannya itu seperti apa. Nah, silakan disesuaikan dengan tanda tangannya masing-masing ya. Nah, ini tanda tangan misalkan seperti ini ya. Ini contoh saja nih. Nah, setelah itu nanti kalau ingin mengganti tanda tangan, ini klik saja di sini, ulangi tanda tangan, maka nanti akan berubah ya. Nah, ini. Setelah itu nanti simpan dan kunci data. Nah, pastikan teman-teman sebelum simpan dan kunci data, pastikan teman-teman di sini nanti dicek kembali untuk seluruh data-data yang telah diisikan. Mulai dari foto profil dipastikan lagi, data diri dipastikan jangan sampai ada yang salah, berkas ini jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang salah. Nah, setelah itu nanti teman-teman barulah simpan dan kunci data. Karena kalau sepertinya lah ya, sepertinya kalau misalkan kunci data, ini berarti kita sudah nggak bisa nih untuk mengubah kembali. Oke, nanti saya akan persiapan dulu untuk berkas-berkas saya, dan untuk tutorial finalnya sampai selesai nanti saya akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel calon guru ini, sehingga nanti kalau misalkan saya update tutorial berikutnya, teman-teman nanti nggak akan ketinggalan informasi. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.